Oke, saudara sekalian, ini ada berita yang menarik ya. Dari Populis, Rocky Gerung bocorkan Puan Maharani diincar Jokowi untuk apa? Nanti kita juga lihat analisis dari RH ya soal hubungan Megawati dan Puan Maharani yang sepertinya agak berbeda jalan. Puan Maharani wing yang tidak terlalu keras dengan Jokowi dan juga dengan Prabowo. Megawati keras dengan Jokowi tapi barangkali tidak dengan Prabowo. Coba kita lihat ya. Makanya kan oposisionalnya nggak jelas nih sikap oposisi PDIP ya. Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Puan Maharani diincar Presiden Joko Widodo dalam banyak hal, terutama kebijakan yang di belakangnya terdapat transaksi bisnis ya. Dan hal tersebut menurutnya merupakan alat tukar tambah. Rocky Gerung menyampaikannya saat mengomentari pertemuan Puan Maharani dan Jokowi di Gala Dinner World Water Forum WWF ke-10. Saya kira itu semacam strategi dari Ibu Mega, walaupun kita tahu bahwa Puan itu diincar sebetulnya oleh Jokowi dalam banyak hal, terutama mungkin yang menyangkut kebijakan dan di belakangnya ada transaksi bisnis segala macam, ucapnya. Tapi kan semua yang sifatnya dugaan itu hanya bisa kita baca sebagai peralatan tukar tambah. Kan gak ada yang serius di dalam soal penegakan hukum misalnya di era Pak Jokowi imbuhnya. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo Jokowi di Gala Dinner World Water Forum ke-10 di Garuda Wisnu Kencana GWK Bali. Dalam acara tersebut momen akrab dan hangat terlihat dari interaksi antara Puan dan Jokowi. Bahkan Jokowi juga sempat berseloroh menirukan goyangan Puan saat mendengar lagu Sayang yang dinyanyikan Bulan Sutena. Selorohan itu ditanggapi dengan tawa oleh Puan, bukan tawa. Saat ditanya mengenai obrolan selama acara berlangsung, Puan mengaku telah menjalin obrolan khusus dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Banyak obrolan khususnya, kan sudah lihat wajah saya dan Presiden Jokowi sumringah, kata Puan sambil tertawa. Ya itulah politik ya. Meski demikian, Puan enggan membocorkan isi obrolan khususnya dengan Jokowi. Alih-alih mengungkap isi obrolan, Puan justru menanggapi suasana di acara makan malam kemarin. Padahal kalau kita bicara public accountability harusnya apa isi omongannya yang terkait dengan persoalan publik ya. Acaranya bagus, makanannya enak, suasananya hangat, dan GWK menjadi sangat spektakuler dan pertemuan yang ditunggu-tunggu ya, jawabnya. Momen pertemuan Jokowi dan Puan di WWF ini merupakan kali pertama keduanya bertemu secara terbuka setelah pemilu 2024 berakhir. Seperti diketahui, tensi hubungan Jokowi dan Puan sempat memanas selama pemilu 2024 berlangsung. Keakraban Jokowi dan Puan di acara tersebut tertangkap kamera sebanyak 2 kali. Pertama saat welcoming dinner WWF pada Minggu malam, dan momen kedua sebelum pertemuan tingkat tinggi WWF di Nusa Dua Denpasar Senin. Ya, saudara sekalian, apa yang bisa kita lihat ya dari pertemuan ini? Saya ingin menduga-duga ya dan menganalisis bahwa PDIP sekarang sedang berada di fase terombang-ambing. Apakah mau menjadi oposisi pemerintahan Presiden Prabowo ataukah masuk pemerintahan? PDIP jauh lebih berat dibandingkan P3 yang tidak punya bargaining position, dan juga lebih berat dari PKB dan Nasdem yang sudah menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, karena tokoh-tokoh kedua partai tersebut sama sekali tidak punya masalah baik dengan Prabowo maupun dengan putra Jokowi Gibran Rakabuming atau dengan Jokowi sekalipun. Toh secara de facto mereka bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tetap. Nah, bagaimana dengan PDIP? PDIP tetap menjadi bagian pemerintahan Jokowi. Menteri-menterinya tidak ditarik oleh Megawati. Megawati pun masih menjabat 2 jabatan sebagai BRIN, sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN dan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ya, oke. Jadi mereka tidak ada masalah juga. Oke. Tetapi tindakan Jokowi yang
mendukung Prabowo dan tidak mendukung calon PDIP, itulah yang melukai karena Jokowi adalah kader PDIP. Tapi persoalannya adalah sobat era sekalian, kenapa kemudian membuat PDIP agak gamang? Karena sekali lagi dari sisi Megawati, PDIP tidak ada masalah dengan Prabowo Subianto. Itu soalnya. Secara pribadi mereka dekat atau bisa dekat. Dan Prabowo bisa mengambil hati Megawati sebagai sosok senior atau politisi senior. Jadi walaupun Prabowo presiden-elect misalnya yang nilainya lebih tinggi daripada Megawati yang dalam tanda kutip cuma presiden partai, tetapi kan tradisi politiknya adalah orang yang harus datang ke Megawati. Even Jokowi pun yang datang ke Megawati bukan sebaliknya. Ya, karena Megawati ya, she is the real boss in politics. Nah, Prabowo tidak masalah seperti itu. Yang masalah barangkali Susilo Bambang Yudhoyono karena dia mungkin merasa saya lebih besar daripada Megawati. Saya presiden 2 periode elected by the people. Tapi Megawati hanya presiden yang menggantikan Gus Dur. Karena Gus Dur di-impeach dan itu pemilihannya pun oleh MPR, not elected by the people. Jadi ada psikologi politik yang seperti ini saya kira ya. Nah, bagaimana dari sisi Puan? Puan jauh lebih tidak bermasalah lagi baik sama Prabowo-nya maupun kepada Jokowinya. Kenapa? Karena bagi Puan Maharani dia tidak berkepentingan terhadap oposisi tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan jabatan yang paling nyaman, yaitu ketua DPR. Karena tidak ada lagi jabatan yang lebih nyaman kalau Anda tidak menjadi presiden atau wakil presiden kecuali menjadi ketua DPR. Menteri pun, even menteri koordinator pun dilepeh oleh Puan Maharani. Karena tidak terlihat cukup gagah, kan begitu. Kalau menteri koordinator dia masih anak buah. Tapi kalau ketua DPR secara psikologis dia merasa sederajat dengan Prabowo Subianto atau Jokowi sekarang. Jadi dia nggak ada masalah. Justru kalau dia memainkan masalah dengan Jokowi dan Prabowo justru akan menyulitkan. Ya, justru dia bargaining position itu dia ayun. Sehingga Prabowo membutuhkan Puan Maharani atau Jokowi membutuhkan Puan Maharani dan Puan Maharani membutuhkan presiden karena presiden adalah sumber fasilitas misalnya. Jadi dan kepentingan Puan adalah transisi kepemimpinan dan PDIP secara smooth. Kalau misalnya ada pemikiran pasca 2024 Megawati akan step down, maka Puan Maharani akan menggantikan dan Puan Maharani juga tidak punya kepentingan untuk membawa PDIP sebagai oposisi mengingat perannya sebagai ketua DPR. Makanya tidak terlihat sikap sama sekali dari Puan Maharani untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu. Bagi dia, ketika dia tidak dipilih oleh Megawati baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden PDIP, maka tidak ada lagi target politik yang paling kuat kecuali menjadi ketua DPR kembali dan itu sudah terjadi, akan terjadi. Jadi selesai bagi dia target politiknya. Jadi kalau pemikiran pragmatisnya ya selesai ini barang sudah selesai ya kan. Tapi Megawati masih memelihara ketersinggungannya dengan PDIP, dengan Jokowi yang dianggapnya berkhianat. Kalau Puan Maharani kan tidak pernah merasa dikhianati oleh Jokowi. Tapi Megawati luar biasa. Sama SBY saja yang cuma begitu yaitu ditanya apakah mau nyalonkan presiden atau tidak dan kemudian bilang tidak, tiba-tiba iya, dia merasa terhianati. Apalagi dengan Jokowi seharusnya kan begitu, jauh lebih sakit lagi karena Jokowi terang-terangan mendukung orang lain dan menyodorkan anaknya kepada orang lain serta menggunakan fasilitas kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo. Nah hebatnya Prabowo tidak membuat tersinggung baik Megawati maupun Puan Maharani, padahal Prabowo memanfaatkan situasi ini untuk memenangkan pertarungan dengan cara menggait menggait Jokowi dan Jokowi menggunakan fasilitas kekuasaannya. Hebat Prabowo dalam konteks ini ya. Karena selama masih ada Jokowi maka Jokowi
Jokowi becomes the common enemy. Prabowo tidak. Banyak pengamat juga begitu. Menganggap Jokowi the common enemy tapi Prabowo tidak. Tapi bagi saya sama. Mereka sudah mengkhianati reformasi dengan membuat pemilu yang segentong-gentongnya, sebabi-babinya, sebansos-bansosnya, kan begitu. Kalau kita bicara mengenai sesuatu yang idealistik. Saya bicara sesuatu yang idealistik karena saya nggak punya kepentingan politik. Saya tidak punya gerbong, tidak juga pengen jadi pejabat publik. Karena itu saya bisa frankly speaking ngomong apa adanya. Dan saya tidak punya pretensi untuk menggarap massa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau lagi misalnya mencari keuntungan finansial atau mencari jabatan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ngomong apa adanya, ya. Dengan selalu berdoa bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari presiden atau dari pembantu-pembantunya. Nah, itu satu sisi yang harus kita tegaskan. Karena itu menurut saya kalau PDIP tetap dipimpin oleh Megawati, masih ada peluang untuk menjadi oposisi. Tapi kalau dipimpin Puan Maharani, barangkali langsung dia mendekat ke Prabowo. Karena dia tidak punya masalah dua-duanya. Tidak punya masalah dengan Jokowi Gibran, tidak punya masalah dengan Prabowo. Sementara Megawati punya masalah dengan Prabowo Gibran, walaupun sedikit tidak punya masalah dengan Prabowo. Kenapa saya katakan sedikit? Ya harusnya Megawati marah juga dengan Prabowo. Karena Prabowo paling tidak secara tidak fair sudah menggunakan Jokowi dan Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan, kan begitu. Tetapi justru dia karena masih ada Jokowi, makanya the common enemy-nya jadi Jokowi. Artinya kalau misalnya Prabowo deal sama Megawati untuk menyingkirkan untuk menyingkirkan Jokowi, ya, saya ulangi, Megawati deal dengan Prabowo untuk menyingkirkan Jokowi. Jokowi tidak lagi mendapatkan panggung kekuasaan, barangkali tidak jadi juga dia beroposisi. Karena the common enemy-nya sudah tersingkirkan. Bagaimana dengan Gibran misalnya? Gibran hanya dipajang saja. Ya, dipajang saja, tetapi kekuasaannya melalui bapaknya dilumpuhkan, dipotong satu demi satu, dan Gibran tidak punya cukup kekuatan untuk kemudian menjadi orang yang berpengaruh, ya. Kalau orang-orang seperti Kodari misalnya mengatakan Gibran pemimpin masa depan dan lain sebagainya, begitu kakinya dipatahkan Prabowo misalnya sama Megawati, selesai semuanya. Tapi ini sekali lagi ini analisis ya, yang bisa benar bisa salah. Itu yang saya catat ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan lagu tadi, lelaki yang tak miliki hatimu? Ini nggak ada hubungannya, walaupun kalau judulnya bisa jadi ya, Jokowi tidak memiliki hati Megawati, Prabowo tidak memiliki hati Megawati. Itu soal lain ya. Oke, coba kita bacakan dari Teguh Santoso dulu ya. Ada satu lagi yang saya lihat ya, adalah Puan Maharani selalu dikaitkan dengan keterlibatan suaminya di BTS. Itu soal yang perlu kita garis bawahi juga. Oke. Teguh Santoso, Bu Puan kayaknya ingin mendekat ke Jokowi agar tidak dicawe-cawe soal undang-undang MD3, agar dia tetap menjadi ketua DPR, dan ini adalah bargaining position walaupun dia di posisi oposisi. Good. Ya. Sepertinya sudah ada gentleman agreement bahwa itu tidak akan diutik-utik seperti pada tahun 2014. Ingat 2014 tiba-tiba ada perubahan dan ketua DPR-nya bukan Puan Maharani. Jadi harusnya Puan Maharani sudah menjadi ketua DPR sejak 2014, tapi tidak terjadi ya. Oke. Kemudian salam perubahan. Bagus, rasanya memang mesti akur, utamanya para petinggi negeri, Bang, sesuai yang diteladankan Bapak Prabowo. Begini, kita harus jelaskan ya, antara air dan minyak. Tidak bisa kita menyatukan ya. Gini, kita berkomunikasi sama kekuasaan tidak masalah. Tapi terhadap praktik-praktik korupsi, kecurangan dalam pemilu dan lain sebagainya, kita tetap harus kritis. Harus ada orang yang berani menjaga jarak untuk itu. Kalau tidak, nanti antara air dan minyak disatu-satukan, padahal nggak mungkin bersatu. Bagaimana mungkin kejahatan, kecurangan bersatu dengan sesuatu yang idealistik, sesuatu yang sifatnya profetik, sesuatu yang sifatnya
vertikal ya. Jadi ujungnya kepada yang maha kuasa, dan maha kuasa tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengambil kekuasaan dengan cara apapun atau dengan cara curang ya. Begitulah kalau sudah tersandra kasus, pasti manut-manut sama penguasa dan raja dari segala raja ya. Ada 2 kepentingannya, 3 ya kepentingan puan. 1, kasus tidak berlanjut. 2, aman jabatan ketua DPR-nya dengan tanpa perubahan undang-undang MD3. Dan yang ketiga, aman kalau terjadi peralihan kekuasaan di PDIP. Karena kalau dia sudah membangun sikap oposisi sekarang, bisa jadi mungkin akan sulit. Tapi ini juga yang barangkali membuat Megawati agak